Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelum memulai pembelajaran, kita ketahui dulu ya tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi organ sistem pernapasan. Yang kedua, membandingkan proses inspirasi dan ekspirasi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi contoh kelainan pada sistem pernapasan. Apa sih yang dimaksud dengan pernapasan? Pernapasan adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada sistem pernapasan manusia, yang akan kita pelajari, pertama, organ pernapasan, yang terdiri dari hidung, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Kemudian ada mekanisme pernapasan yang terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Lalu ada jenis pernapasan, terdiri dari pernapasan dada, pernapasan perut. Kemudian ada kelainan pernapasan, contohnya TBC, pneumonia, dan lain-lain. Langsung kita mulai ke organ pernapasan. Organ pada sistem pernapasan manusia terdiri atas hidung, saluran pernapasan, dan paru-paru. Nah, seperti gambar berikut. Pertama, udara akan masuk melalui hidung. Kemudian masuk ke laring. Kemudian masuk ke trakea. Di trakea ada cabang. Cabang ini namanya bronkus. Bronkus punya cabang kecil lainnya yang disebut dengan bronkeolus. Di ujung bronkeolus ada bulatan-bulatan yang namanya alveolus. Jadi, organ pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, kemudian saluran pernapasan yang terdiri dari laring, trakea, bronkus, dan bronkeolus. Dan alveolus yang letaknya ada di paru-paru. Kita bahas satu persatu. Pertama dari bagian hidung. Di bagian hidung ada rambut hidungnya. Jadi, udara yang masuk akan disaring oleh rambut hidung. Kemudian ada selaput lendir. Jika udara yang masuk mengandung partikel, maka partikel tersebut akan menempel pada lendir. Kemudian di bagian atas rongga hidung ada silia saraf pembau. Nah, silia saraf pembau ini fungsinya untuk menyensor bau pada udara yang masuk melalui hidung. Jadi, di dalam rongga hidung, udara pernapasan pertama disaring. Diatur kelembabannya dan disesuaikan suhunya. Jadi, sebaiknya kita bernapas melalui hidung, karena udara yang masuk dapat tersaring terlebih dahulu. Jangan melalui mulut. Setelah itu, udara masuk ke saluran pernapasan. Perhatikan gambarnya ya. Saluran pernapasan terdiri dari laring, trakea, kemudian ada cabangnya yang disebut dengan bronkus. Bronkus mempunyai cabang yang disebut dengan bronkeolus. Jadi, saluran pernapasan fungsinya untuk mengalirkan udara dari hidung ke paru-paru. Di dalam saluran pernapasan terdapat silia atau rambut halus yang pekat terhadap benda asing yang masuk. Jadi, setelah disaring di hidung, jika udara yang masuk ke dalam saluran pernapasan masih mengandung partikel, maka akan disaring kembali oleh silia yang ada di dalam saluran pernapasan. Dan kemudian dikeluarkan lagi melalui bersin ataupun batuk. Kemudian paru-paru. Perhatikan gambarnya. Paru-paru itu terdiri dari dua bagian. Bagian kanan terdiri dari 3 lobus dan bagian kiri terdiri dari 2 lobus. Dan di ujung-ujung bronkeolus terdapat alveolus
yaitu gelembung-gelembung kecil seperti bola yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, mekanisme pernapasan. Mekanisme bernapas seperti percobaan meniup balon. Jika udara masuk, maka balon akan mengembang. Jika udara dikeluarkan, maka balonnya akan mengempis. Perhatikan gambar berikut. Jika udara masuk, maka paru-paru akan mengembang. Dan jika udara dikeluarkan, maka paru-paru akan mengecil. Bernafas meliputi 2 fase, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya oksigen ke dalam tubuh, sedangkan ekspirasi adalah proses pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh. Pada proses inspirasi, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Kemudian diafragma juga akan berkontraksi, rongga dada membesar, paru-paru membesar, dan udara akan masuk. Sedangkan pada ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan berelaksasi, diafragma berelaksasi, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, sehingga udara akan keluar. Untuk proses inspirasi dan ekspirasi dapat dilihat dari gambar berikut ini. Selanjutnya, mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pertama, udara masuk melalui hidung. Kemudian yang kedua, udara melewati saluran pernapasan. Udara masuk ke dalam paru-paru. Masih ingat ya, di dalam paru-paru itu terdapat alveolus. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, oksigen yang ada di alveolus akan dibawa oleh darah, lalu diedarkan ke sel-sel di seluruh tubuh. Nah, selanjutnya di dalam sel terjadi respirasi intraseluler yang akan menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang sudah dihasilkan akan dibawa kembali ke dalam paru-paru oleh darah. Darah yang membawa karbon dioksida di dalam alveolus akan ditukarkan kembali dengan oksigen, sedangkan karbon dioksida akan melewati saluran pernapasan dan dikeluarkan melalui hidung. Selanjutnya ada jenis-jenis pernapasan. Jadi, secara normal, pernapasan merupakan kerjasama antara tulang dada, diafragma, serta otot perut. Ketika inspirasi, dada dan perut terasa membesar, sedangkan saat ekspirasi, dada dan perut kembali normal. Jadi, perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut adalah pernapasan dada konsentrasi membesarkan dan mengecilkan dada saat bernafas. Sedangkan pernapasan perut konsentrasi membesarkan dan mengecilkan perut saat bernafas. Selanjutnya yang terakhir adalah kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama ada tuberkulosis atau TBC. Kemudian yang kedua ada pneumonia dan bronkitis. Penyakit sistem pernapasan lainnya ada asma, emfisema, dan juga kanker paru-paru. Nah, itu tadi pembahasan tentang sistem pernapasan pada manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.